Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda Tuhan dengan segenap hati dalam ibadah hari ini Minggu 5 April 2020. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Segenap jiwa dan batin kami mau memuji-Mu Tuhan dan mengingat segala kebaikan-Mu. Engkau mengampuni segala kesalahanku, menyembuhkan segala penyakitku, menebus hidupku dari lubang kubur, dan memahkotaiku dengan kasih dan rahmat. Engkau memuaskan hasratku dengan kebaikan, sehingga masa mudaku menjadi baru seperti pada burung rajawali. Engkau tidak melakukan kepadaku setimpal dengan dosaku, dan tidak membalas kepadaku setimpal dengan kesalahanku, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Engkau. Haleluya! Shalom, selamat pagi MDC Medan. Saya mengajak semuanya dimanapun Anda berada, sama-sama kita berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus kita. Haleluya. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Come on. Haleluya. Bersama kita nyanyikan. Terangmu yang telah udahi hidupku, Kau jadikan padu ciptaan baru. Tuangkan tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Sama-sama keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Bersama-sama. Mulia namamu, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari bersorak sama-sama. Mulia namamu, mulia namamu.
Yesus mulia. Dia berkuasa, Dia hebat. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Are you ready? Whoa. Bersama-sama mulia nama-Mu. Haleluya. Nama Yesus yang mulia. Kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Itu kepercayaan kami. Mari dengan iman. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. Every heart, I worship You, I worship You. Turning lives around. You are here, turning lives around. I worship You, I worship You. You are here, mending every
Yes, Lord. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. You are great. Nama Yesus jawaban bagi doa kami. Nama Yesus tempatku berteduh. Nama Yesus tempat kesembuhanku, tempat pemulihanku. Nama Yesus, nama Yesus pengharapanku, kota bentengku. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari bersama-sama. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam. Mari dengan imanmu sama-sama kita nyanyikan dengan sepakat. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu,
terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Mari jemaat, harapanku, come on, Di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. sama-sama. Ku percaya ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalammu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan ibadah online dari GKPB MDC Medan hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita melihat berita, dimanapun berita, kita akan melihat ada situasi yang ketakutan, mencekam, mencemaskan, dan mengkhawatirkan. Tapi jawabannya adalah saya masih melihat ada sebuah lagu yang menguatkan kita, yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih damai, dengan judul Selalu Bersamaku. Walaupun mungkin dengan suara yang tidak baik, kurang merdu, saya berharap Bapak Ibu Saudara boleh mendengarkan lirik lagu ini yang saya nyanyikan, karena saya tahu lagu ini sangat memberkati saya. Selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sebelum saya menyampaikan khotbah, isi khotbah hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di tengah permasalahan yang belum selesai, di tengah situasi yang mengkhawatirkan, di tengah situasi yang menakutkan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar untuk berpegang teguh dengan janji-Mu, dengan rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan selalu baik. Tuhan selalu berbuat yang terbaik untuk setiap umat-Nya yang mengasihi Dia.
Biar dengan waktu yang singkat ini Tuhan, kami semua umat-Mu dimanapun kami berada hari ini, kami boleh menangkap pesan Tuhan. Kami boleh pegang janji-Mu. Kami boleh pegang firman Tuhan yang membuat kami tetap kuat dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapa. Jagai mulut bibir hamba, biar hanya perkataan-Mu saja yang hamba sampaikan. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam bulan April ini, tema GKPB MDC Medan adalah kesabaran atau patience. Di mana untuk minggu ini temanya adalah patience in trouble. Kesabaran dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, kata sabar sangat gampang untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Saya mencoba untuk mencari makna, arti dari kata kesabaran. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan dan situasi-situasi yang sulit. Untuk sabar, kita perlu tenang. Dalam situasi cobaan atau persoalan-persoalan yang sangat pelik pun, mari kita minta sebuah ketenangan hati. Apakah arti sebuah kata kesesakan? Kesesakan saya coba artikan dengan permasalahan yang timbul secara cepat dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan kapan bisa selesai. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sebuah masalah, mungkin kita gampang untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau permasalahan itu datang bertubi-tubi? Bagaimana kalau permasalahan itu datang belum satu selesai, datang satu lagi, belum satu selesai, datang satu lagi. Dan yang lebih memperparah adalah ketika persoalan itu tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, atau sangat sulit menyelesaikannya, dan kapan selesainya pun tidak ada yang tahu. Disinilah setiap orang bisa menjadi sesak. Disinilah setiap orang bisa mengalami rasanya sesak, rasanya mengalami dia mau teriak, dia mau kemana dia nggak tahu. Dan hal ini banyak membuat orang nggak sabar. Saya mendapatkan kiriman sebuah video dari Italia tentang seorang milioner yang bunuh diri karena mengalami keputusasaan ketika satu persatu anggota keluarganya meninggal karena wabah COVID-19. Dan yang lebih mencengangkan kita adalah ketika saya baca di tempo.co Jakarta, Menteri Keuangan Jerman untuk negara bagian Hesse, Thomas Schäfer, bunuh diri diduga karena putus asa menanggung dampak ekonomi virus corona. Negara bagian ini terkenal dengan keuangannya. Dan Menteri Keuangan negara bagian ini berpikir bahwa setelah wabah virus ini, keuangan di negara bagian itu akan hancur. Di tengah keputusasaannya apa yang terjadi? Thomas Schäfer ditemukan tewas bunuh diri pada Sabtu di rel kereta api di Hohenheim dekat Frankfurt. Dikutip dari Reuters 30 Maret 2020. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ketika permasalahan datang, orang mulai khawatir. Kekhawatiran mulai timbul. Ketika kekhawatiran tidak diselesaikan, maka mulai ada kecemasan. Ketika kecemasan juga tidak diselesaikan, maka mulai ada kepanikan. Nggak tahu apa yang harus dilakukan, mau lakukan apa juga nggak ngerti. Dan ketika kepanikan juga tidak bisa diselesaikan, maka mulai ada ketakutan-ketakutan yang sangat membuat dia merasa tertekan, merasa sesak, dan sampai kepada tahap yang paling tinggi. Dan sebenarnya kita tidak boleh sampai ke situ, keputusasaan.
Dia melihat daripada sebuah tembok yang dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dan akhirnya biasanya diakhiri dengan bunuh diri. Dan ini dialami oleh Menteri Keuangan negara bagian Jerman. Apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara? Setiap kita hari ini mengalami hal yang sama. Lebih daripada sekitar 203 negara yang mengalami dampak COVID-19. Hampir seluruh dunia, hampir seluruh negara-negara di dunia mengalami masalah tentang COVID-19. Tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin, tidak peduli dia orang terkenal, tidak peduli dia apakah dia ilmuwan atau dia pejabat negara atau siapapun yang hebat kekuasaannya, COVID-19 tidak pilih-pilih. Sehingga banyak orang mengalami situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Nah, seperti tema kita, kesabaran dalam kesesakan. Setiap orang tidak bisa menghindari kesesakan hari ini. Setiap orang pasti akan mengalami kesesakan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa sabar? Bagaimana kita bisa melewati masa-masa sesak ini, masa-masa kesesakan ini. Sebagai hambanya Allah, saya coba untuk mencari, membaca, berdoa, untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Sebagai orang-orang yang sekarang menghadapi kesesakan, sebagai orang-orang yang harus sabar dalam kesesakan, apa yang harus kami lakukan? Saya menemukan ada 2 bagian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bagiannya kita, yang harus kita lakukan, dan ketika kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan buka dari Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya coba untuk membagi ayat daripada Roma 12 ayat 12 ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Bapak Ibu Saudara, di tengah permasalahan yang sangat sulit hari ini, dan mungkin lebih sulit lagi ketika wabah ini berhenti karena kita mengalami permasalahan ekonomi, masih ada sebuah pengharapan. Di mana? Di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang kita bisa menjadikan sumber pengharapan. Karena Tuhan mampu melakukan apapun di tengah yang manusia tidak akan mampu lakukan. Di tengah manusia mengalami keputusasaan, di tengah manusia bingung, panik, masih ada sebuah pengharapan yang namanya Yesus, yang namanya Tuhan. Jadi yang pertama-tama adalah bersukacitalah. Memang tidak gampang, karena di tengah permasalahan kita sungguh bersukacita. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar bersukacita. Mari kita belajar bersyukur di tengah permasalahan yang ada. Karena kita tahu Tuhan tetap baik. Tuhan selalu baik di dalam mengizinkan segala permasalahan terjadi. Yang kedua, bersabar karena Tuhan sedang bekerja. Dan badai pasti berlalu. Bapak Ibu Saudara, di tengah permasalahan hari ini, apakah Tuhan tidak bekerja? Apakah Tuhan sedang diam? Apakah Tuhan sedang bermalas-malasan? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Mungkin sebagai manusia kita tidak bisa memahami cara kerjanya. Tuhan pasti tidak. Kita tidak bisa memahaminya. Karena perbedaan daripada alam pikiran. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi sabar. Sabar. Karena ketika kita sabar, kita bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Ketika kita sabar, kita masih melihat rencana Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang besar. Yang ketiga, terus bertekun dalam doa. Karena Tuhan Yesus selalu ada dalam doa-doa kita.
Pray until something happen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa Tuhan gak pernah jauh. Tuhan cuma sejauh doa. Jadi mari kita bertekun dalam doa-doa kita. Mari masuk dalam secret place kita. Kita berdoa, kita bertekun, kita bersuara, kita mengeluh, kita berkeluh kesah dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Dan pasti doa-doa kita pada waktu perkenanannya akan Dia jawab. Yang kedua adalah bagian Tuhan. Yang ini kita tidak bisa kerjakan. Ini adalah bagiannya Tuhan. Apa bagiannya Tuhan? Kita baca dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita bisa melihat 3 hal daripada Mazmur 46 ayat 2. Allah bagi kita tempat perlindungan. Kalau Allah bagi kita tempat perlindungan, di tengah permasalahan ini, Tuhan menyediakan tempat perlindungan bagi setiap anak-anaknya. Tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang nyaman, yang Tuhan sedang siapkan dengan kita. Artinya kalau kita datang dalam Tuhan, maka ada kedamaian, ada sukacita, ada keamanan, ada kenyamanan. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi setiap kita yang bergantung kepadanya. Yang kedua, Tuhan atau Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Corona dibandingkan alam semesta ini nggak ada bandingannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi permasalahan hari ini dengan permasalahan alam semesta itu nggak ada apa-apanya permasalahan hari ini. Artinya Tuhan punya kekuatan yang tak terbatas, punya kekuatan yang luar biasa. Dan sepatutnya kita tidak pernah meragukan kekuatannya Dia. Yang ketiga, Dia adalah penolong yang sudah terbukti. Kenapa? Mari kita lihat kehidupan kita di belakang kita. Ada banyak persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan yang menolong. Permasalahan ekonomimu, permasalahan sakit penyakitmu, permasalahan keluargamu, permasalahan apapun. Tuhan sebagai penolong terbukti. Jadi jangan pernah takut. Karena kita punya penolong. Kita masih punya harapan. Karena dari surga Dia lihat kita. Sebagai Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang bertanggung jawab untuk kehidupan setiap anak-anaknya. Dia tetap menolong kita. Dan saya akan akhiri dengan saya konklusikan tentang khotbah hari ini. Di dalam kesesakan yang terjadi saat ini, mari kita lakukan yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan pasti melakukan yang menjadi bagiannya. Apa yang menjadi bagian kita? Bagian kita adalah kita bersuka cita karena masih ada harapan. Yang kedua, mari kita bersabar karena Tuhan sedang bekerja. Dan yakinlah bahwa badai yang kita hadapi hari ini pasti berlalu. Yang ketiga, terus bertekun dalam doa karena Tuhan Yesus selalu ada dalam doa-doa kita. Pray until something happen. Ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan Tuhan ada di dalam bagiannya. Dan Dia adalah pribadi yang selalu setia dengan bagiannya. Apakah bagian Tuhan? Bagian Tuhan adalah Tuhan menyediakan tempat perlindungan bagi kita semua. Yang kedua, Tuhan memiliki kekuatan yang tak terbatas untuk menolong setiap permasalahan kita. Jangan pernah takut, masalah ekonomi seberat apapun datang sama Dia. Karena Dia punya cara. Dia punya banyak cara, berjuta-juta cara untuk menolong kita. Yang ketiga, bahwa sebagai penolong, Dia adalah terbukti. Kekuatannya luar biasa dan Dia mau menolong kita. Jadi jangan pernah takut, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat. Tetap jalin hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, selalu baca firman Tuhan, maka engkau akan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan atas kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Di tengah permasalahan yang ada, di tengah pergumulan yang ada, di tengah persoalan yang ada, kami punya Tuhan yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai kami
Kami bersyukur Bapa terus menyertai kami untuk kami sabar dalam setiap kesesakan yang ada. Terima kasih atas persoalan yang ada, karena kami semakin melihat Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, sebelum kami berpisah, kami menerima berkat yang daripadamu. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan, sebelum kita berpisah, maka mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita semua. Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Di jalan-jalanmu yang paling sulit pun Tuhan akan memberkatimu. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah Minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook Masa Depan Cerah, Instagram @GKPB MDC Medan, YouTube MDC Medan, WhatsApp di nomor 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Bagi Anda, saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95878. Untuk persembahan misi dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 3 5551. Dan persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.